Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang insya Allah akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, The Golden Story of Abu Bakar As-Siddiq. Di video-video sebelumnya sudah saya ceritakan 3 hal yang membuat derajat kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq lebih tinggi dari sahabat Rasul lainnya. 3 hal tersebut yaitu menemani Rasulullah saat hijrah ke Madinah, paling dalam ilmu keislamannya, dan kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah. Nah, di video kali ini saya akan bahas derajat kemuliaan Abu Bakar selanjutnya, yaitu dipastikan masuk surga saat masih hidup di dunia. Abu Musa al-Asy'ari mengisahkan, suatu hari dia wudhu di rumahnya, terus keluar menemani Rasulullah. Abu Musa berangkat ke masjid dan bertanya, di mana Nabi Rasulullah? Lalu dijawab, Nabi Rasulullah keluar untuk suatu keperluan. Kata Abu Musa, aku pun segera pergi berusaha menyusulnya sambil bertanya-tanya. Hingga akhirnya beliau masuk ke sebuah kebun yang terdapat sumur yang dinamakan Sumur Aris. Aku duduk di depan pintu kebun hingga beliau menunaikan keperluannya. Setelah itu, aku masuk ke kebun dan beliau sedang duduk-duduk di atas sumur tersebut sambil menyingkap kedua betisnya dan menjulur-julurkan kedua kakinya ke dalam sumur. Aku mengucapkan salam kepada beliau, lalu kembali berjaga di depan pintu sambil bergumam, hari ini aku harus menjadi penjaga pintu Rasulullah. Gak lama kemudian datang seseorang ingin masuk ke kebun. Kutanyakan, siapa itu? Tanya Abu Musa. Orang itu menjawab, Abu Bakar. Lalu Abu Musa membalas, tunggu sebentar. Aku datang menemui Rasulullah dan bertanya kepadanya, wahai Rasulullah, ada Abu Bakar datang dan meminta izin masuk. Lalu Rasulullah menjawab, persilahkan dia masuk dan beritahukan kepadanya bahwa dia adalah penghuni surga. Nah, Abu Bakar yang bernama asli Abdullah bin Utsman At-Taimi itu adalah lelaki yang lemah lembut. Namun, dalam hal memerangi orang yang murtad, beliau memiliki pendirian yang kokoh, bahkan lebih tegar dan keras daripada Umar bin Khattab yang terkenal akan keras dan tegasnya beliau dalam pembelaan terhadap Allah. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis Abu Hurairah, yaitu ketika Nabi wafat dan Abu Bakar menggantikannya, banyak orang kafir dari bangsa Arab. Dan Umar berkata, wahai Abu Bakar, bisa-bisanya engkau memerangi manusia. Padahal Rasulullah bersabda, aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucapkannya telah haram darah dan jiwanya, kecuali dengan hak jalan yang benar. Adapun hisabnya
diserahkan kepada Allah. Lalu Abu Bakar berkata, "Demi Allah, akan kuperangi orang yang membedakan antara sholat dan zakat. Karena zakat adalah hak Allah atas harta. Demi Allah, jika ada orang yang enggan membayar zakat di masaku, padahal mereka menunaikannya di masa Rasulullah, akan kuperangi dia." Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu tidaklah aku melihat kecuali Allah telah melapangkan dadanya untuk memerangi orang-orang tersebut, dan aku yakin ia di atas kebenaran." Begitu tegasnya dan kerasnya sikap beliau sampai-sampai para ulama pun berkata, Allah menolong Islam melalui Abu Bakar di hari ketika banyak orang murtad, dan melalui Ahmad bin Hambal di hari ketika terjadi fitnah khalqul Quran. Abu Bakar pun memerangi orang-orang yang murtad dan orang-orang yang enggan membayar zakat ketika itu. Di antaranya Musailamah al-Khazzab dibunuh saat di masa pemerintahan beliau. Setelah itu beliau mengarahkan pasukan untuk menaklukkan Syam sebagaimana keinginan Rasulullah, dan akhirnya Syam pun ditaklukkan, demikian juga Irak. Hal lain yaitu di masa pemerintahan beliau Al-Quran dikumpulkan. Beliau memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkannya. Dan selain itu juga Abu Bakar adalah orang yang bijaksana. Ketika ia tidak ridho dengan dilepaskannya Khalid bin Walid, ia berkata, "Demi Allah, aku tidak akan menghunus pedang yang Allah tujukan kepada musuhnya, sampai Allah yang menghunusnya." Hadis riwayat Ahmad. Ketika masa pemerintahan beliau terjadi peperangan, beliau pun bertekad untuk pergi sendiri memimpin perang, namun Ali bin Abi Thalib memegang tali kekangnya dan berkata, "Mau kemana engkau, wahai Khalifah? Akan aku katakan kepadamu perkataan Rasulullah ketika perang Uhud. Simpanlah pedangmu dan jangan bersedih atas keadaan kami. Kembalilah ke Madinah. Demi Allah, jika keadaan kami membuatmu sedih, Islam tidak akan selamanya tegak." Lalu Abu Bakar pun kembali dan mengurus pasukan. Nantikan video berikutnya karena saya akan melanjutkan kisah perjalanan hidup Abu Bakar As-Siddiq, The Golden Story of Abu Bakar As-Siddiq. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, karena saya hanya manusia dan kesempurnaan hanya milik Allah. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.